Hai sobat Gegambaran YouTube, kembali lagi. Kali ini Gegambaran YouTube akan membahas smartphone. Baiklah, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas hal positif dari smartphone. Check it out. Nomor 1, mempermudah komunikasi. Tidak bisa dipungkiri jika komunikasi saat ini sangat dipermudah dengan kehadiran smartphone. Hal ini juga berlaku dalam dunia pendidikan, di mana komunikasi antara guru, pelajar, orang tua dapat berjalan dengan lebih mudah dan dapat dilakukan secara massal melalui grup yang tersedia di aplikasi komunikasi seperti WhatsApp, Line, atau Telegram. Hal ini dapat mengurangi resiko terputusnya informasi seperti yang sering terjadi sebelum adanya smartphone. Tidak sampainya pesan berantai karena berbagai alasan, misalnya tidak adanya pulsa, atau ada yang tidak menerima pesan karena terlewat. Proses berbagi informasi atau melakukan video konferensi untuk mengerjakan tugas juga dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dengan bantuan smartphone, hal ini bisa membantu dalam proses belajar. Misalnya dalam tugas kelompok ada anak yang tidak bisa datang, dia tetap bisa mengikuti proses mengerjakan tugas kelompok melalui grup komunikasi yang ada. Nomor 2, check it out. Media hiburan. Smartphone memiliki banyak fitur hiburan dan saat ini dapat menjadi media untuk membantu para pelajar atau guru untuk beristirahat sejenak dari kejenuhan mereka. Banyak aplikasi hiburan yang bisa menjadi sarana untuk belajar sekaligus bermain bagi mereka. Misalnya, games yang dapat meningkatkan kemampuan murid-murid yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan mereka, atau games yang mengasah kemampuan mengingat atau berhitung. Nomor 3, meningkatkan pengetahuan. Salah satu dampak positif smartphone adalah dapat membantu murid-murid untuk mendapatkan informasi di berbagai mata pelajaran dengan sangat mudah. Smartphone dilengkapi dengan berbagai aplikasi termasuk aplikasi pendidikan. Selain itu, dengan bantuan mesin pencari seperti Google, murid-murid dapat mengakses berbagai informasi dan mengecek keakuratan informasi yang telah mereka kumpulkan. Hal ini sangat membantu mereka dalam mengerjakan tugas-tugas mereka dan dapat meningkatkan pengetahuan mereka dan membantu mereka untuk meningkatkan prestasi akademik mereka. Nomor 4, meningkatkan kenyamanan dalam belajar. Banyak pelajar atau guru yang merasa lebih nyaman dengan penggunaan smartphone saat belajar. Nomor 5, tersedianya teknologi yang lebih canggih. Smartphone memberikan banyak pilihan aplikasi berguna yang dapat membantu proses belajar, mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Selain itu, dengan smartphone kelas dapat diadakan melalui telepon pintar. Tambahan lagi, murid-murid dan guru-guru dapat mempelajari berbagai kemampuan baru dan hobi melalui smartphone. Misalnya, belajar bahasa baru, teknik menggambar, memasak, atau meningkatkan kemampuan public speaking dengan belajar melalui telepon pintar mereka. Nomor 6, mempertajam kemampuan mengingat murid. Smartphone dapat menjadi media untuk mempertajam ingatan murid dalam proses belajar. Dengan menggunakan smartphone, mereka dapat merekam, mengambil gambar, dan mencatat seluruh pelajaran yang diberikan secara lengkap dan mempelajari kembali di rumah. Hal ini bisa mempermudah proses belajar bagi para murid sebelum ujian atau saat mengerjakan tugas dengan mendengarkan kembali atau menghafal materi yang telah mereka simpan di dalam smartphone mereka. Nomor 7, meningkatkan kemampuan dalam mengatur waktu. Dampak positif dari penggunaan smartphone adalah meningkatkan kemampuan dalam mengatur waktu mereka. Banyak aplikasi yang dapat membantu mereka untuk lebih terorganisir dalam mengatur waktu mereka dalam belajar.
Beberapa aplikasi seperti Notes, Stopwatch, kalender, alarm, perekam, Google Drive, Office, dan banyak lagi mampu membantu mereka dalam mencatat, menerima, dan mengirim dokumen.